Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada kisah mengenai seorang gadis yang tinggal sendirian. Ia tinggal bersebelahan dengan rumah seorang ibu miskin yang memiliki 2 anak. Satu malam tiba-tiba lampu mati. Sehingga kemudian rumahnya dan rumah orang di sekitarnya menjadi sangat gelap. Dengan bantuan cahaya handphone, gadis itu pergi ke dapur dan hendak mengambil lilin. Ketika ia mencari, ia menemukan bahwa hanya tinggal 2 lilin yang tersisa saja. Ketika ia ingin menyalakan, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ia pun bergegas pergi ke depan. Dan ketika membuka pintu, ternyata anak miskin itu yang mengetuk rumahnya. Anak itu bertanya dengan risau, kakak ada lilin tidak? Kemudian gadis itu berpikir dengan cepat, jangan pinjamkan. Nanti kalau saya pinjamkan sekali, jadi kebiasaan dia minjam terus menerus. Maka si gadis itu menjawab dengan cepat, tidak ada. Sembari riang, anak miskin itu kemudian berkata, oh saya sudah duga kalau kakak tidak ada lilin. Ini saya ada 2 lilin, saya bawakan untuk kakak. Kami bimbang, karena kakak tidak sendirian dan kakak tidak memiliki lilin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca bacaan kita yang terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau dapat membalasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam bacaan Injil Lukas barusan, Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat kepada seorang pemimpin dari orang-orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke pestanya. Di dalam pesta itu Yesus menasihati pemimpin dari orang-orang Farisi ini agar orang ini melakukan kebaikan dan tidak mencari balasan dari mereka yang kaya pula. Yesus menekankan agar orang ini melakukan kebaikan dengan tidak mencari balasan dari sesama manusia. Yesus menekankan bahwa orang harus melakukan kebaikan dan mendapatkan balasannya nanti dari Allah. Sebenarnya kalau kita baca, Yesus tidak mempersalahkan mengenai orang yang menyelenggarakan pesta untuk kaum keluarga atau sahabat-sahabat. Karena dalam Injil Yohanes pun bisa kita temukan kalau Yesus menghadiri pesta yang demikian. Penekanan Yesus adalah pada sikap orang itu. Yesus mempersalahkan sikapnya yang semata-mata melakukan kebaikan kepada orang yang kaya demi suatu upah duniawi, demi suatu balasan duniawi. Yesus menekankan bagaimana kita harus melakukan kebaikan kepada mereka yang tidak bisa memberi sesuatu apapun kepada kita sebagai balasan, dan menyerahkan seluruh persoalan balas-membalas itu kepada Allah. Maka anak kecil seperti yang dicontoh awal barusan, membagi apa yang ia punya kepada gadis yang tinggal sendiri itu. Ia merupakan sebuah contoh nyata dari bagaimana pengharapan Yesus kepada kita manusia. Pengharapan Yesus bahwa kita berbagi dengan orang yang mungkin tidak mempunyai seperti kita. Berbagi dengan orang yang tidak mungkin seberuntung apa yang kita miliki. Kita memberikan apa yang kita miliki kepada mereka tanpa mengharap imbalan seperti apapun. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berbagi tidak melulu mengenai sesuatu yang besar.
memberikan duit, memberikan gadget, memberikan pekerjaan atau apapun itu. Sekedar membagikan lilin agar seseorang tidak kesepian seperti anak kecil tersebut telah melakukan apa yang Yesus inginkan. Atau mungkin kita bisa melakukan yang lebih mudah lagi. Berbagi tawa misalnya. Ketika kita memiliki teman, tetangga, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang merasa sedih atau down, kita bisa tolong mereka hanya dengan membagikan kasih berupa tawa atau kebahagiaan. Dan tanpa perlu kita pikirkan dengan apa mereka akan membalasnya. Atau tanpa perlu kita pikirkan bahwa suatu hari nanti ia akan membalas kita. Yesus menekankan bagaimana kita melakukan kebaikan dan menyerahkan seluruh balas-membalas itu kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga kita kiranya bisa menjadi apa yang Yesus inginkan dalam nasihatnya tadi. Kita memberikan kepada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita memberikan kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki apa yang kita miliki, tanpa pernah kita mengharap apapun imbalannya. Selamat pagi, selamat menjalani hari, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.